Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan memaparkan materi tentang hubungan struktur aktivitas senyawa perangsang sistem saraf pusat. Sebelum kita melanjut ke materi selanjutnya, teman-teman mungkin harus tahu dulu perangsang sistem saraf pusat itu seperti apa. Menurut yang saya ketahui, perangsang sistem saraf pusat adalah senyawa yang dapat menimbulkan rangsangan tidak selektif pada sistem saraf pusat. Baik, selanjutnya menurut para ahli Paul Ehrlich akhir abad ke-19 dan menurut Edwin Goldman tahun 1913, sawar darah otak atau blood-brain barrier. Selanjutnya, fasioneurologi obat SSP atau sistem saraf pusat. Yang pertama ada obat SSP yang menekan atau menstimulasi seluruh atau bagian tertentu dari SSP. Yang kedua, jika terdapat penekanan terhadap pusat sensorik, terjadi kelelahan, mengantuk berlanjut dengan kehilangan kesadaran. Yang terakhir, bila penekanan terhadap motorik, terjadi kelemahan otot lurik, kelumpuhan ringan hingga kelumpuhan total. Saya akan melanjutkan yaitu fasioneurologi obat SSP. Terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah stimulasi pusat sensorik. Akan timbul kegembiraan, kegelisahan, sulit tidur, mudah marah, pikiran kacau, hingga ilusi dan halusinasi. Yang kedua itu adalah stimulasi motorik, yaitu terjadi tremor, kekejangan otot, lurik, hingga serangkaian konvulsi, di mana pasca konvulsi diikuti oleh kelelahan otot paralisa. Terus selanjutnya itu adalah keadaan ini diawali tidak terkendalinya gerakan motorik, gerakan kasar halus. Selanjutnya yaitu adalah keywords, di mana keywords ini memiliki prinsip kerja dasar obat pendekatan sistem saraf pusat dan obat perangsang sistem saraf pusat harus mampu menembus sawar darah otak. Mekanisme kerja yaitu yang pertama pemblokan hambatan postsinaptik, yang kedua pemblokan hambatan prasinaptik, yang ketiga rangsangan langsung pada saraf. Slide selanjutnya stimulan susunan saraf pusat. Obat stimulan susunan saraf pusat dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama analeptika, yang kedua turunan metilxantin, yang ketiga perangsang psikomor, dan yang keempat halusinogen. Baik, yang pertama ada analeptika. Penggunaan utama dari analeptik adalah untuk merangsang pernafasan, yaitu dapat meningkatkan ventilasi pulmonari, meningkatkan respon rangsangan sensori, dan mempercepat pulihnya refleks normal sebuah anestesi. Selain menimbulkan efek rangsangan pernafasan, analeptika juga merangsang sistem saraf pusat. Kemudian, pada dosis tinggi, analeptika dapat menyebabkan mual, muntah, aritmia jantung, dan kejang serta menyebabkan reaksi psikotik seperti euforia, agitasi, kebingungan, dan halusinasi. Yang pertama niketamid. Niketamid bekerja sebagai perangsang pernapasan pada medula, tetapi mekanisme kerja secara pastinya masih belum diketahui. Niketamid digunakan untuk pengobatan depresi pernapasan yang disebabkan oleh obat penekan sistem saraf pusat seperti turunan barbiturat. Dosis untuk niketamid mulai dari 0,375 sampai dengan 3,75 gram yang diberikan secara intravena ataupun intramuskular. Niketamid telah digunakan sebagai stimulan pusat dan juga untuk gangguan hipotensi. 2. Doxapram HCl. Doxapram menstimulasi CNS yang menyerupai niketamid. Efek stimulasi lebih dari pikrotoksin atau pentylentetrazol. Doxapram menunjukkan selektivitas lebih besar sebagai stimulan pernapasan dibandingkan niketamid. Tetapi, gejala stimulasi SSP umum masih sering. Efek stimulasi pernapasan adalah hasil dari stimulasi langsung dari pusat pernapasan di medula. Dosisnya 0,5 sampai 1 mg per kilogram berat badan, dapat diulang dengan selang waktu 5 menit. Onsetnya yaitu setelah 5 sampai 10 menit. Waktu paruhnya 3 sampai 4 jam. Efek
Efek sampingnya yaitu hipertensi, tachikardia, aritmia, otot kaku, muntah. Batas keamanan obat ini sempit, sehingga dosis untuk menimbulkan perangsangan pusat napas tidak banyak, berbeda dengan dosis yang menimbulkan kejang. 3. Pentilentetrazol. Obat ini berikatan dengan reseptor GABA dan bertindak sebagai modulator negatif. Pentilentetrazol digunakan untuk pengobatan depresi pernafasan yang disebabkan oleh obat penekan sistem saraf pusat dan untuk shock terapi pada pengobatan depresi psikotik. Dosis intravena atau subkutannya yaitu 0,5 gram. Dapat diulangi dengan selang waktu 30 menit bila diperlukan. Baik, selanjutnya obat golongan analeptik yang keempat yaitu Vicrotocsin. Vicrotocsin terdapat pada biji tanaman Anamirta coculus. Obat ini mempunyai efek perangsang pernapasan yang kuat. Adapun mekanisme kerjanya yaitu dengan cara memblok hambatan parasinaptik. Obat ini merupakan antagonis terhadap kerja neurotransmitter GABA. Obat ini biasanya digunakan untuk pengobatan depresi pernapasan yang disebabkan oleh kelebihan dosis turunan barbiturat atau obat penekanan sistem saraf pusat. Kemudian obat yang kelima yaitu strychnine sulfat. Obat ini dapat merangsang SSP dengan memblok secara selektif hambatan postsinaptik. Kemudian pada umumnya strychnine ini digunakan sebagai campuran tonikum dan amarum. Dosis yang digunakan pada obat ini biasanya 2-8 mg. Kemudian obat yang keenam yaitu Bemegrid. Bemegrid ini strukturnya mirip barbiturat, adalah stimulan sistem saraf pusat serta dipakai untuk mengatasi keracunan turunan barbiturat. Bemegrid ini memiliki aksi antagonis pada reseptor GABA, kemudian dosis yang digunakan biasanya 50 mg. Selanjutnya yaitu tentang turunan metilxanthin. Salah satu kelompok dari obat perangsang SSP adalah xanthin atau metilxanthin, di mana obat utamanya adalah kafein, theobromine, dan theophylline. Dalam dosis kecil, turunan ini sering digunakan sebagai tinokum dan minuman penyegar. Mekanisme kerja dari obat ini yaitu dapat merangsang korteks cerebral dan pusat medula, menyebabkan relaksasi otot polos terutama polos bronkus, dan juga merangsang SSP, otot jantung, dan meningkatkan diuresis. Untuk contoh obat yang pertama yaitu ada kafein yang memiliki rumus kimia C8H10N4O2. Kafein ialah stimulan sistem saraf pusat yang digunakan untuk mengurangi kelelahan fisik serta untuk mengembalikan mental agar lebih waspada. Kafein ini merangsang SSP sehingga tingkat kewaspadaan menghilang dan aliran darah lebih cepat serta meningkatkan fokus dan koordinasi tubuh yang lebih baik. Yang kedua, theophylline. Theophylline juga digunakan sebagai stimulan. Theophylline digunakan dalam terapi asam bronkial. Theophylline merupakan salah satu obat yang memiliki indeks terapi sempit. Potensi toksisitasnya telah diketahui berhubungan dengan kadar theophylline utuh dalam darah. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai efek farmakologi theophylline. Nah, yang pertama yaitu dapat merangsang sistem saraf pusat yang kuat, lebih kuat dari kafein. Nah, yang kedua dapat merangsang pusat nafas di medula oblongata. Yang ketiga memperkuat kontraktilitas diafragma. Dan yang keempat mempunyai efek intropik positif pada jantung. Nah, yang selanjutnya merelaksasi kuat otot polos bronkus yang menyebabkan meningkatnya kapasitas vital yang dimanfaatkan sebagai bronkodilator pada asma bronkial. Nah, yang terakhir efek farmakologi theophylline yaitu dapat meningkatkan ekskresi air dan elektrolit pada efek mirip diuretik tiazid. Selanjutnya di sini ada theobromine. Jadi theobromine itu memiliki sifat umum yang xanthinase lain, yaitu memiliki aktivitas lebih lemah daripada theophylline atau kafein sebagai stimulan pada sistem saraf pusat. Nah, dosis besar dapat menyebabkan mual dan muntah. Theobromine telah digunakan untuk sifat bronchodilation dan pengobatan gangguan kardiovaskular. Selanjutnya,
adalah hubungan struktur aktivitas metilsantin. Gambar di bawah merupakan struktur molekul dari santin. Beberapa contoh santin adalah kafein, teofilin, dan juga teobromin. Kafein bersumber dari kopi sebanyak 1,2%, teh sebanyak 5%, dan guarana sebanyak 4%. Teofilin bersumber dari teh, sedangkan teobromin bersumber dari coklat. Selanjutnya ada hubungan struktur aktivitas senyawa metilsantin. Senyawa santin merupakan alkaloid yang bersifat basa lemah dan asam lemah. Senyawa dengan keasaman lemah dan basa lemah akan sukar terionisasi sehingga mudah menembus sawar darah otak. Selanjutnya, teofilin dan teobromin merupakan asam lemah dengan pKa 8,6 dan 9,9. Teofilin berbentuk kristal putih, pahit, dan sedikit larut dalam air. Kafein tidak bersifat asam karena tidak mempunyai atom hidrogen yang dapat dilepaskan sehingga kafein merupakan basa yang sangat lemah. Selanjutnya yaitu tentang perangsang psikomotor. Yang dimaksud dengan perangsang psikomotor adalah senyawa yang dapat merangsang pusat psikomotor sistem saraf pusat, yang digunakan terutama untuk meningkatkan suasana hati dan harapan pada penderita depresi mental. Yang pertama yaitu perangsang pusat simpatomimetikum. Senyawa simpatomimetik dapat menimbulkan efek perifer atau autonomik. Perangsang pusat simpatomimetik digunakan untuk pengobatan depresi ringan sebagai analeptik pada depresi akibat obat-obat anestesi, hipnotik, dan narkotik, dan untuk mengontrol kegemukan karena dapat menurunkan nafsu makan atau anoreksia. Perangsangan pusat simpatomimetik yang digunakan sebagai perangsang fisik antara lain adalah amfetamin sulfat, metamfetamin HCl, fenkafamin atau reaktifan, dan metilfenidat HCl. Selanjutnya mekanisme kerja turunan fenilalkilamin. Sebelumnya, turunan fenilalkilamin ini dikenal sebagai obat yang bekerja pada otot jantung. Dan ini berfungsi sebagai perangsang sistem saraf pusat karena dapat meningkatkan pengeluaran katekolamin, terutama dopamin dan norepinefrin, dari penyimpanan intraneural. Pada dosis tinggi, turunan ini menghambat enzim monoamin oksidase. Selain ini, turunan fenilalkilamin yang dikenal sebagai obat otot jantung juga menghambat mekanisme reuptake beberapa amin biogenik dan secara langsung merangsang reseptor adrenergik. Amfetamin juga dan beberapa turunannya dapat menurunkan nafsu makan karena bekerja secara langsung pada pusat kenyang di hipotalamus sehingga secara luas digunakan sebagai senyawa anoresigenik untuk Next, hubungan struktur dan aktivitas. Substitusi satu gugus metil pada gugus amin dapat meningkatkan aktivitas. N-alkil yang lebih besar dari gugus metil akan menurunkan aktivitas. N-metil dan N-alkil mempunyai peran penting untuk aktivitas perangsang sistem saraf pusat karena adanya proteksi sterik terhadap gugus amin akan memperlambat aktivitas oleh enzim monoamin oksidasi sehingga masa kerja obat menjadi lebih panjang. Substitusi dua gugus metil pada gugus amino atau metilasi pada rantai samping secara drastis akan menurunkan aktivitasnya. Sterilisasi pada rantai samping akan menurunkan efek perangsang sistem saraf pusat tetapi tidak mempengaruhi efek anoreksianya. Aktivitas akan maksimal bila jumlah atom C rantai sama dengan 2. Bila jumlah atom C rantai samping ditingkatkan, aktivitasnya akan menurun. Next, modifikasi molekul untuk meningkatkan sifat hidrofil akan menurunkan aktivitas. Adanya gugus hidroksil pada rantai samping akan menurunkan aktivitas, sedang hidroksilasi pada cincin aromatik akan menghilangkan aktivitasnya. Reduksi cincin aromatik atau penggantian cincin aromatik dengan gugus alkil akan menghilangkan aktivitas. Isomer dextro mempunyai aktivitas 10-20 kali lebih besar dibanding isomer levo.
Dan terakhir, pemasukan gugus penarik elektron kuat seperti CF3 atau CN pada posisi alfa rantai samping akan menurunkan aktivitas. Yang kedua ada antidepresan. Antidepresan adalah senyawa yang dapat menimbulkan efek antidepresi. Digunakan secara luas untuk pengobatan pasien yang depresi oleh berbagai macam sebab. Antidepresan dibagi menjadi 3 kelompok. Ada penghambat monoamin oksidase, ada antidepresan trisiklik, ada antidepresan tetrasiklin, dan golongan lain-lain. Yang pertama, penghambat monoamin oksidase atau biasa disebut MAO. MAO adalah enzim yang berperan dalam proses deaminisasi oksidatif senyawa amin biogenik seperti dopamin, epinervin, serotonin, norepinefrin, dan sebagainya. HSA-nya diantaranya 1. Aktivitas analeptik penghambat MAO maksimal bila mempunyai struktur mirip amfetamin. Yang kedua, substitusi cincin aromatik, misal dengan gugus metoksin atau metal, dan hidrogenasi cincin akan menurunkan aktivitas penghambatan. Yang ketiga, N-asilasi dan N-alkilasi gugus hidrasin akan menurunkan aktivitas. Yang keempat, penggantian fenik dengan beberapa cincin heterosiklik mengurangi aktivitas penghambatan MAO dan menghilangkan aktivitas analeptik. Kemudian kelima, penambahan atau pengurangan panjang rantai pada gugus fenil dan hidrasin menyebabkan variasi aktivitas penghambat MAO dan analeptik. Berikut adalah struktur kimia, nama obat, dan potensi relatifnya. Kemudian pada antidepresan trisiklik yang digunakan secara luas seperti sebagai antidepresan dapat meningkatkan suasana hati, aktivitas fisik, dan suasana mental, memperbaiki nafsu makan dan pola tidur. Lebih efektif dibanding penghambat MAO. Penghambat MAO atau monoamin oksidasi inhibitors adalah sekelompok obat yang digunakan untuk mengobati gejala depresi seperti sedih atau cemas. Mekanisme masih belum sepenuhnya diketahui, diduga disebabkan oleh penghambatan reuptake pelepasan biogenik monoamin di ujung saraf pada sistem saraf. Ada 2 modifikasi. Yang pertama, modifikasi rantai samping, yaitu aktivitas tinggi bila jumlah atom C pada rantai samping 2-3 lebih dari 3 atau hanya 1 senyawa tidak aktif. Selanjutnya, gugus amin biasanya amin sekunder bukan tersier. Senyawa akan aktif bila N tersubstitusi metil atau tidak tersubstitusi semakin baik. Gugus alkil yang lebih tinggi dari metal menurunkan aktivitas secara drastis dan toksisitas tinggi. Kemudian yang kedua, modifikasi cincin tetrasiklik, yaitu substituen 3Cl, 10 metil dan 10,11 dimetil dapat meningkatkan aktivitas. Selanjutnya, jembatan CH2 zat merangkap 2 CH2 atau S pada posisi 10-11 aktif sebagai antidepresi. Namun hilangnya jembatan 10-11 juga tidak menghilangkan aktivitas antidepresi. Selanjutnya, halusinogen. Halusinogen dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu turunan feniletilamin, turunan indol, dan turunan marihuana. Adapun turunan feniletilamin yang aktif sebagai halusinogen hanyalah meskalin yang diisolasi dari batang kaktus, dahulu digunakan sebagai upacara sekreman orang Indian. Adapun HSA-nya yang pertama itu adanya percabangan metal pada rantai samping isopril, meningkatkan aktivitas perasan sistem saraf pusat dan halusinogenik. Yang kedua, metoksilasi cincin benzin posisi orto dan para peningkatkan aktivitas. Yang ketiga, metilen dioksi juga meningkatkan aktivitas. Selanjutnya, turunan indol. Indol merupakan senyawa aromatik yang memiliki struktur disiklik dan cincin benzen dan 1 cincin amin heterosiklik atau pirol yang memiliki sifat asam dan tidak seperti DNA terkonjugasi pada umumnya. Kemudian senyawa turunan indol ini memiliki fungsi yang sangat berguna seperti anti migrain, bahkan digunakan sebagai anti kanker.
untuk kanker payudara yang merupakan sumber penyebab kematian paling banyak pada wanita. Secara alami, indol terdapat pada pitch batu bara atau berbagai tanaman dan asam amino triptofan pada makhluk hidup. Turunan indol terdiri dari turunan indol sederhana. Beberapa halusinogen memiliki struktur umum seperti serotonin. Sifatnya lipofil sehingga mudah terpenetrasi pada sistem saraf pusat dan mencegah reaksi metabolik diaminasi oksidatif.